Kita tundukkan kepala sebentar. Kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau perkenanan kami berkumpul, bersaksi, bersekutu, melayani Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan dikenyangkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama yang percaya katakan, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami ajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam kelemahan kami membutuhkan Engkau, di dalam kesesakan kami membutuhkan Engkau, dan di dalam kasih setia-Mu Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini, sehingga kami bisa beribadah untuk datang kepadamu, untuk menyembahmu ya Tuhan Yesus. Bagi teman-teman atau jemaat yang belum dapat hadir ya Tuhan, kiranya hantar mereka ke tempat ini, sehingga bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan untuk mengharumkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi teman-teman atau jemaat yang saat ini sakit, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa sedang pada juga. Dan kami juga berdoa dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus ruangan ini dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang mengganggu, roh jahat kami tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ibadah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin pujian, berkati singer, berkati juga pemain musik, ini semua untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di dalam nama Bapa, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk pembacaan firman pada pagi ini diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang-orang benar bergoyah. Silakan duduk. Karena ia yang telah diberikan Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersuka di dalam Tuhan.
untuk melayani Tuhan. Berikan salam kanan kiri belakang. Tuhan Yesus baik. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih kandel sinten Gusti. Mari berjoget ya, buat Tuhan Yesus, semangat. Kami berikan ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan cinta dan kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Engkau yang
percaya Tuhan atas segala janji-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah setiap apa yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau ampuni segala dosa kami Yesus. Ampuni segala pelanggaran kami. Layakkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau sucikan pikiran kami, terlebih hati kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan menjadi ladang yang subur Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu hingga banyak menghasilkan buah-buah datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau pakai semakin hari semakin lebih lagi Tuhan. Kau pakai dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati rumah tangganya dengan damai sukacita selalu datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ada kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu, kami bersatu hati Tuhan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada kekuatan bagi kita semua, amin. Katakan kiri kananmu, Yesus dahsyat. Ya, hari ini kita akan melihat satu tema yaitu cinta akan uang. Siapa yang tidak mau uang? Tidak ada, semuanya mau uang. Bahkan orang mati aja masih sering dibakar uang. Bisa bayangkan dari hidup sampai mati pun orang suka akan uang. Ya, terima kasih. Nah, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kita bisa berdiri bersama-sama, kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Silakan duduk. Waktu saya kecil, saya berpikir itu waktu sekitar 98 kerusuhan. Saya berpikir, waduh, ini zaman tersusah dan tersulit yang pernah saya hadapi. Itu pikiran saya. Tetapi waktu itu, umur berapa saya lupa ya. Tetapi semakin saya besar, ternyata setiap tahun khotbahnya, Bapak Ibu, setiap tahun kita ini semakin hari semakin bertambah, gampang atau sulit? Sulit. Semakin kesini ternyata semakin sulit. Coba bisa bayangkan, di 2025 ini sudah sulit, nanti 2030 jauh lagi lebih sulit. Makanya bagaimana orang itu memperoleh uang sebenarnya enggak salah, tetapi hanya untuk apa? Kira-kira kebutuhan dasarnya hanya untuk apa? Makan, minum. Tetapi menjadi salah, menjadi menyimpang ketika orang-orang sudah keluar dari jalur yang semestinya. Tetapi yang saya heran, meskipun semakin kesini semakin bertambah sulit, anehnya kita semua masih bisa bertahan. Berarti itu ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Amin. Berikutnya, apa itu cinta akan uang? Nah, cinta akan uang adalah
Sebenarnya ini satu sikap hati. Kalau sikap hati berarti nggak bisa tuh orang lain tahu. Segala sesuatu yang bersumber dari hati hanya orang itu yang tahu. Dan Tuhan yang tahu. Dia itu menaruh apa pertama? Harapan, keamanan, kebahagiaan pada uang dan bukan pada Allah. Kemarin kita sudah lihat bahwa janda di Sarfat, lihat, dia rela memberikan hartanya satu-satunya yang terakhir, habis itu dia katakan habis ini saya mati. Itu pun harta terakhirnya diberikan kepada hamba Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa janda di Sarfat itu Allahnya bukan kepada tepung dan minyak, tetapi Allahnya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat di sini, uang menjadi tuan yang menguasai. Berapa banyak kejahatan di Indonesia ini secara khususnya terjadi karena uang. Gak usahlah besar-besar, triliunan, miliaran. Cuman berapa ribu aja, saya lihat di koran, itu udah saling bunuh. Cuman karena 2.000 rupiah, parkiran apa segala macam, udah saling bunuh. Apakah nyawa manusia lebih murah dari 2.000? 1 juta? 1 M? Tapi faktanya ternyata harga manusia itu sangat murah. Karena manusia sudah menjadi apa? Budaknya uang. Lihat di sini. Ciri-ciri, nah ini, coba nggak usah ngomongin orang lain, tetapi kira-kira di dalam diri kita ada nggak ciri-ciri orang yang cinta akan uang? Yang pertama itu serakah atau tamak. Dia tidak pernah merasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Belum semuanya baca. Ulang. 1, 2, 3. Ini sesuatu yang dalam. Kalau cinta kita kepada uang, cinta kita kepada kekayaan, percayalah tidak akan pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup. Ini luar biasa yang terjadi di dalam dunia ini. Kalau saya lihat di belahan, di Indonesia ini termasuk santai. Tetapi ketika kita lihat di luar negeri, salah satu contohnya Jepang, waduh, mereka itu bisa bekerja non-stop. Jepang, Cina, mereka mati-matian cari uang hampir setiap hari. Habis itu pulang tidur, berangkat kerja lagi, wah segala macam. Hidup mereka sudah diletakkan kepada mencintai uang. Orang yang cinta uang, percayalah mereka tidak akan pernah merasa apa? Puas. Ini nih. Serakah, tidak pernah merasa apa? Cukup. Contoh simpel sehari-hari, saya kasih tahu. Orang yang serakah, tidak pernah merasa cukup, ini contoh simpel. Ketika ada pertemuan, misalnya Natal, retret, atau acara apapun, acara kebersamaan, kan ada prasmanan biasanya. Awas ya ini, saya ajari. Karena ini biasanya cikal bakal orang serakah dan rakus ini munculnya bibit-bibitnya dari hal yang sepele, hal makanan. Ketika dia ambil makan, padahal dia nomor 1 nih, yang lain banyak, masih ngantri banyak.
udah nomor 1, dia nggak peduli sama yang di belakangnya. Yang penting saya ambilnya banyak, satu gunung. Wah, ada babi, ada ayam, wah semuanya, puyung hai, mie, wah diambil semua, sampai tumpah-tumpah. Kemudian orang ini makan. Setelah makan, ternyata tidak habis. Taruh di kolong. Yang lain tidak kebagian makanan. Itu namanya orang serakah, temannya rakus. Bilang kiri kanan, jangan serakah. Bilang kiri kanan, jangan rakus. Awas ya. Biasanya kalau ini muncul bibit-bibitnya waktu masih kecil, keinginan banyak, kemampuan tidak ada. Keinginan untuk menghabiskan banyak, apalagi kalau habis puasa 2 hari atau 3 hari, 3 malam nggak makan, wah banyak diambil. Tapi begitu 2 suap, udah kenyang. Awas, lebih baik nambah, katakan lebih baik nambah, daripada ambil kebanyakan, tidak itu ciri-ciri orang yang rakus. Ini ada loh, orang yang serakah di dalam Alkitab, orang yang tamak, yaitu namanya siapa? Nabal. Ayo, ada yang belum tahu? Jadi ceritanya begini, Daud itu kan dikejar-kejar sama Saul, jadi dia lari ke padang gurun. Dia kekurangan makan dengan pengikutnya. Jadi dia lihat ada orang kaya namanya Nabal, dia itu punya kambing, punya domba, ternaknya banyak banget. Nah biasanya yang punya kambing ternak itu sering kerampokan, sering datang perampok. Tapi karena ada Daud dan pegawai bawahannya itu, teman-temannya, jadi Nabal ini tidak ada satupun tukang palak, nggak ada, tukang parkir nggak ada. Ya, tiba-tiba datang pajaknya naik, nggak ada, zaman itu belum ada. Aman pokoknya Daud itu. Aman. Dan ketika pengguntingan bulu sudah selesai dan segala macam, Daud karena lapar, dia katakan, coba utusannya, minta dong sedikit makanan. Ada berapa aja nggak apa-apa untuk kita. Tahu Nabal jawab apa? Saya ngapain kasih kamu, lihat serakahnya. Buat apa saya kasih kamu? Wah segala macam. Pokoknya bukannya dia itu memberi, malah dia marah balik. Singkat cerita, Daud dan pengikutnya marah. Dan akan berikhtiar membunuh Nabal ini. Tetapi bersyukur istrinya baik. Siapa istrinya? Abigail. Dia datang kepada Daud, membawa makanan-makanan, dia katakan, Tuhan maaf, suami saya memang begitu, dia tamak, dia rakus, dia serakah, ini Tuhan tolong jangan, nanti kalau Tuhan bunuh, nanti Tuhan dikatakan orang berdosa, karena bukan hanya Nabal, banyak pegawai-pegawainya yang lain. Akhirnya Daud membatalkan untuk membunuh Nabal. Habis itu Abigail pulang, dia kasih tahu, suamiku Nabal, tahu nggak? Tadi Daud itu akan bunuh kamu. Ketika waktu dia bilang mau membunuh Nabal, seketika dia dapat serangan jantung. Kemungkinan ya, serangan jantung. Dia kaget, dia mati. Itu dia. Ingat ya, jangan menjadi orang yang serakah. Jadi kalau kita punya berkat, harus lihat kanan, kiri. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen, kalau ada banyak masalah, lihat kanan kiri. Dia men-share, membagi masalahnya. Ini saya masalahnya, ini. Oh lupa Om Jerry belum telepon. Om, telepon. Masalah dibagi-bagi.
Tapi ketika ketibanan berkat, jangan kasih. Nanti ketika masalah lagi, Pak Eko, saya masalah, ini semua orang tahu. Awas, hati-hati nih. Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti ini. Mau sampai kapanpun hidup kita tidak akan bisa berubah. Ciri-ciri orang yang cinta akan uang. Oh ini nih, bentar, mana tadi? Oh ini nih. Yang kedua, saya sensor ya. Tapi udah tahu mukanya ya. Namanya Alkitabiah banget. 2 nama Alkitabiah banget. Wih keren. Kalau kami ada, wah itu kan, aduh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Harusnya jadi terang, tetapi malah menjadi batu sandungan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang cinta akan uang adalah apa? Menghalalkan segala cara demi keuntungan. Kalau kita kan yang enggak seberapa, kalau ini seberapa, karena banyak. Ya. Amsal 15 ayat 27, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa loba akan keuntungan, mengacaukan rumah tangga. Pasti bingung. Bingung kan? Apa loba? Labu. Apa loba? Bingung kan? Makanya Alkitab kita yang ini udah 40 tahun lalu lebih. Makanya perlu direvisi menjadi TB2. Pak Sugeng apa? Loba itu. Amsal 15 ayat 27 gimana Pak bunyinya Pak? Ayat 27. Pasti beda nih. Karena sama Pak. Loba juga Pak. Oh ternyata TB2 masih menggunakan kata loba. Coba kita lihat di sini. Ada saya punya. Nah ini bahasa Indonesia sehari-hari aja. 1, 2, 3. Siapa mencari keuntungan tuh yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup. Harusnya ini ditaruh di tempat-tempat perkantoran, pejabat, kantor kementerian. Ditaruh ini besar-besar ayat Alkitab ini. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok, nah ditaruh di kantor polisi, itu ya akan hidup bahagia. Nanti kalian ketika ditilang ngomong begini ya, Wandi Piro, bacain ini, apalagi di orang Kristen. TSI 1, 2, 3, orang yang mengeruk keuntungan dengan serakah akan menimbulkan masalah bagi keluarganya. Tetapi orang yang menolak akan hidup bahagia. Amin. Berikutnya, ciri-ciri orang yang cinta akan uang, yang nomor 3 adalah mengabaikan prioritas utama. Yang seharusnya prioritas utama itu, nih tahap pertama nih, Tuhan, ini Tuhan bukan pelayanan ya, Tuhan ini hubungan pribadi. Tuhan, kedua apa? Keluarga, baru ketiga, ini pelayanan. Ya, di sini lihat, Tuhan, keluarga, pelayanan. Tetapi yang menjadi prioritas orang ini, yang pertama adalah uang, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah uang. Kalau kita lihat, di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Lihat sini. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tahu nggak, Mamon itu, ini kan istilah penggantian personifikasi, peribahasa mengenai uang. Tetapi sebenarnya Mamon itu sendiri adalah dewa Mamon. Ada di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama Mamon.
dewa Mamon. Bahkan dalam tradisi kitab lain, Kristen Ethiopia, di sana dikatakan Mamon itu adalah sosok iblis, termasuk 9 iblis. Salah satunya adalah Mamon. Yang fungsinya adalah iblis ini, dia tadinya adalah malaikat. Malaikat yang jatuh dalam dosa, yang fungsinya adalah memang memberikan berkat. Jadi di dalam sorga, menurut tradisi ini, cerita tradisi ini, di dalam sorga itu ada manajemen-manajemennya. Ada menteri keuangan, ada menteri kesehatan, seperti itu ya, kurang lebihnya. Ada menteri pembangunan. Nah, salah satu yang jatuh adalah ini, malaikat Mamon ini. Yang adalah menteri keuangan, memberikan berkat-berkat. Jadi ketika dia jatuh, makanya saya tidak mungkin segala sesuatu itu muncul begitu saja. Kok tiba-tiba bangsa-bangsa menyembah Mamon ini? Ternyata selidik demi selidik ada asal-usulnya. Karena ketika orang menyembah dia, dialah sumber berkat bagi orang-orang yang lawannya Tuhan. Itu dia. Nanti kita bisa selidiki sendiri. Cari di Google ya. Berikutnya, ciri-ciri orang yang cinta akan uang adalah dia terlalu takut hartanya kehilangan. Orang yang sangat takut hartanya, ya, daripada imannya, daripada keluarganya, daripada persahabatannya, berarti orang itu dikategorikan sebagai cinta akan uang. Biasanya orang-orang begini mengorbankan Tuhan, mengorbankan keluarga, mengorbankan sahabat. Bahkan karena uang dia sikut temannya. Karena uang keluarganya pun disikut. Banyak apa enggak? Biasanya karena warisan, karena bisnis, perjanjian, orang tuanya ditipu, karena uang, sahabat dekatnya disikut, dibohongin. Nggak usah jauh-jauh, berapa hari ini udah berapa kali saya ditelepon, oh Pak, dia, aduh nipu. Penipu telepon. Saya ladenin terus, Tante Redi, udahlah matiin aja, saya mau tahu orang kok fasih banget. Dia orang seperti ini, pekerjaannya adalah menipu orang. Lihat, berarti dia memberi makan keluarganya dengan uang haram. Jangan sekali-kali kita menipu ketika menjual, karena itu tidak bagus di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang yang cinta akan uang, 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan apa? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ciri-ciri orang yang cinta akan uang adalah, itu yang saya sebut besar-besar, adalah orang kikir. Itu bahasanya apa? Lainnya? Bilang kiri kanan, jangan pelit. Dalam Amsal 11 ayat 24, di sana dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun kekurangan. Orang pelit tidak masuk surga. Seriusan. Orang pelit tidak masuk surga. Bahkan bukan hanya tidak masuk surga, ketika dia berjalan dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya pelit, untuk suaminya pelit, untuk istrinya pelit, anak-anak, apalagi untuk orang lain. Lihat, bukannya semakin bertambah hartanya,
tapi semakin kekurangan. Saya sudah melihat ini. Saya melihat orang pelit bukannya bertambah kaya, malah bertambah miskin. Saya juga pernah melihat orang yang menyebar harta, tetapi dia bertambah kaya. Amsal 11 ayat 24, itu benar-benar realitanya ada di dalam hidup. Orangnya ada. Dan terserah kita mau menjadi yang seperti apa. Kita mau menjadi orang pelit, menghemat secara luar biasa, atau kita menyebar harta, tetapi kita bertambah kaya. Nanti akan dilihat, nanti akan kita lihat masa depan kita. Orang pelit tetap akan miskin, tetap akan kekurangan. Berikutnya, dampak dari cinta akan uang. Yang pertama adalah, menjerat dan menenggelamkan orang dalam berbagai nafsu. Lihat kalau mayoritas perceraian karena pertengkaran dan masalah ekonomi, lihat itu. Berada di posisi nomor 2, tuh, masalah ekonomi. Jadi ternyata dampak dari orang cinta akan uang itu menjadi jerat dalam hidupnya, menenggelamkan orang dalam berbagai nafsu. Itu ada di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Itu bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan persahabatan, bahkan menghancurkan iman. Berikutnya, solusi menurut Alkitab supaya kita tidak terjebak dalam cinta akan uang, yang pertama adalah ini, belajar mencukupkan diri. Ada ayat berkata, asal ada makan dan pakai, cukup. Amin. Ini sangat penting, solusi menurut Alkitab. Miliki rasa cukup supaya kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Di dalam Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Berikutnya, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa? Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Solusinya yang berikutnya menurut Alkitab, pertama nih, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu akan membuat kita menjadi orang yang sulit bahagia. Orang yang cinta akan uang, ya hidupnya itu semuanya terfokus hanya kepada uang itu sendiri. Itu. Dan berikutnya, solusi menurut Alkitab adalah belajar memberi. Belajar memberi dan menabur untuk sesama. Ya. Coba kita buka semua Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sana dikatakan bagaimana? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, karena ketika kita memberi, kita belajar melepaskan diri dari ikatan harta. Yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini, kita boleh bekerja untuk mencari uang, tetapi jangan uang itu memperbudak hidup kita. Jangan karena uang emosi kita itu terganggu. Jangan karena uang hubungan dengan pasangan kita terganggu. Hubungan dengan anak-anak kita terganggu. Saya mau katakan, ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Percaya. Tapi ketika kita sedang kekurangan, kemudian penyelesaiannya adalah dengan bertengkar,
justru pertengkaran di dalam rumah tangga itu akan menghilangkan berkat Tuhan dan menjadikan diri kita hamba uang. Mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus untuk selamanya. C. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku padaku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan kami mau cinta Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau tetap cinta Yesus. Meskipun badai silih tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku padamu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Allah, Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami Yesus, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Yesus. Rencanamu ialah rencana damai sejahtera yang kau berikan bagi setiap orang-orang, setiap anak-anak yang kau kasih. Oleh sebab itu firman-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu tetap senantiasa ada dalam kehidupan kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak terikat dengan mamon-mamon yang senantiasa menghantui kami. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah otoritas Tuhan,
Roh-Mu ada di dalam kehidupan setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya hamba-Mu sangat terbatas mengatakan sesuatu kepada setiap umat-Mu yang ada. Tetapi jikalau Roh-Mu ada di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan tinggal diam bagi mereka. Oleh sebab itu layakkan kami pada siang hari untuk datang kepadamu. Kami sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan boleh mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu masuk di dalam hati kami yang paling dalam. Dan biarlah ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Supaya jikalau kami lemah boleh mendapat kekuatan. Jikalau kami sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Jikalau kami mengalami kekurangan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah utang bagi kami. Oleh sebab itu Engkau pilih kami, Engkau panggil kami untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu jikalau kami kadang-kadang kurang menyadari ini, ampuni kami, kadang-kadang kami kurang menyadari bahwa Engkau Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Jireh, Allah yang manunggal di dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan anugerah-Mu, curahkan kuasa-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus, biarlah ini bukan kehendak kami, kehendak-Mu jadi atas kami. Karena kami tahu Engkau memanggil kami, memilih kami. Rencana-Mu indah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar masuk dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, membawa kami semakin hari semakin berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih. Jikalau sebentar kami tidak memberikan persembahan, biar persembahan kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Biarlah persembahan kami jadi persembahan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.